Komandan adalah Syahrul Jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka berubah. Saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya sejak hari ini. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menyaksikan satu video viral di mana di bulan Ramadan atau di bulan puasa, bulan suci kata mereka, dan seharusnya mereka menebarkan kebaikan. Tetapi ternyata teman-teman sekalian, oknum-oknum yang banyak ini ya, oknum tapi banyak gitu ya. Kelompok intoleran kawan-kawan sekalian, umat yang paling damai kata si Abu Janda ya. Dimana teman-teman sekalian ya, bulan Ramadan harusnya berpuasa, tapi justru mereka lakukan hal-hal yang menurut kita teman-teman sekalian itu perkara-perkara yang basi gitu ya. Mereka menolak rumah itu yang dilaksanakan untuk ibadah oleh umat Katolik ya. Mereka gunakan sebagai misa pada hari Rabu ya. Jadi teman-teman sekalian, seharusnya hal ini tidak perlu dilarang kan begitu ya. Kenapa? Karena memang itu hak setiap warga Republik Indonesia untuk beribadah kepada Tuhannya, ya kan? Coba seperti umat Islam, mereka berpuasa kan tidak ada yang larang gitu. Malahan justru mereka berpuasa lah yang melarang orang gitu loh. Ya, ada satu video ya, teman-teman sekalian, mereka larang sampai mereka marah-marah karena ada orang yang jual gorengan di bulan puasa. Gitu. Katanya sore aja kalau mau jualan. Ini orang lagi berpuasa, hargai dong kan gitu ya. Tapi kan kalau mereka tidak bisa menghargai orang yang beribadah, standar standar ganda kawan-kawan, standar ganda ya. Jadi ini memang tidak heran kawan-kawan kaum intoleran ini. Saya tidak tahu kapan. Tapi yang mudah-mudahan saja dengan ketegasan yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dan juga Wakil Presiden Pak Gibran, bahwa memang akan menghajar ya dan menindak dengan tegas orang-orang yang intoleran. Nah teman-teman sekalian, sebelum saya panjang lebar dulu, mari terlebih dahulu kita simak videonya dulu ya kawan-kawannya. Seperti apa beritanya kita lihat. Saya ambil dari channel teman kita Eker Saugo. Silakan kunjungi, silakan subscribe dan dukung channel Bro Eker Saugo. Kita lihat videonya berikut ini. Kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka berubah. Saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya sejak hari ini bukan komandan adalah Syahrul Jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka berubah. Saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya sejak hari ini bukan. Ya, itu tadi videonya yang singkat teman-teman, dari banner yang terpampang di layar teman-teman. Mereka menolak keras, kami warga Ancamanik Endah ya. Mereka menolak keras. Merupakan pelanggaran ya izin perubahan fungsi dari rumah atau tempat untuk tinggal ya, dijadikan tempat ibadah. Dan ini diupload oleh Bang Permadi di akun Instagramnya, dan dia tulis begini teman-teman: umat si paling damai ya, itu dalam tanda kutip, siang-siang di bulan Ramadan mau bubarin ibadah misa Rabu Abu umat Katolik di Arcamanik, Kota Bandung. Subhanallah. Daripada tiap hari deg-degan takut duitnya nggak nyampe. Sungguh umat yang toleran. Ini sindiran teman-teman. Lalu dia tag Bang Deddy Mulyadi sebagai gubernur dari tidak mau pergi ya Bandung, sebelum bubar ya. Semoga ini langsung ditanggapi dan ditindaklanjuti. Teman-teman bantu mention akun Kang Deddy di kolom komentar ya. Sungguh umat yang suci ini, gubernur kita. Jadi Ramadan ibadah puasa tidak ya, di tanda X. Ramadan bubarin ibadah, yes. Kawan-kawan boleh-boleh juga ya kawan-kawan. Bulan puasa kok malah membubarin orang ibadah sih, gimana konsepnya, gimana ini? Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya kita sudah saksikan bersama. Teman-teman kalian bisa menilai sendiri bagaimana kemudian ini slogan yang selalu dikatakan bahwa agama damai, pembawa damai, ya, rahmatan lil alamin gitu. Dan ketika terjadi hal begini, memang oknum
Tapi oknumnya banyak gitu ya. Itu juga yang kita juga bingung kan kalau bilang oknum, tapi kok oknumnya banyak. Dan itu berulang-ulang. Ini bukan hanya cerita kemarin sore. Ini juga cerita dari beberapa tahun yang lalu, kawan-kawan. Terus terjadi pelarangan peribadatan. Ya, saya tidak tahu kenapa ya kawan-kawan ya. Mereka kemudian kepanasan jika ada orang Kristen yang beribadah. Mereka tidak senang ketika ada orang lain melakukan hal yang baik gitu. Ya, kalau mungkin yang dilakukan di sana adalah perkara ya duniawi, pesta pora, mabuk-mabukan, ya pesta seks mungkin ya kawan-kawan ya. Ya barangkali kita dukung lah ya ketegasan-ketegasan mereka. Mereka mau demo, mereka mau apa untuk membubarkan itu lokalisasi kalau lokalisasi gitu. Tapi ini tempat ibadah, itu rumah orang kok, hak-haknya dia dipakai untuk ibadah, silakan. Kenapa Anda larang? Kenapa kemudian Anda minta izin? Harus ada izinnya dulu. Gitu. Kalau dia bangun gereja perlu. Tapi jika tidak bangun gereja ngapain? Minta izin IMB segala. Sama ketika kalian mendirikan yang namanya musola. Atau sama ketika kalian beribadah secara keluarga di rumah. Sholat di rumah, pengajian di rumah. Kan gak ada yang larang. Nah ini teman-teman ini sangat-sangat membanggungkan gitu ya. Makanya tadi sindiran Bang Adi Permadi Arya ya, itu seharusnya mereka malu kawan-kawan. Ya. Harusnya malu. Jadi kalau dikatakan selama ini agama damai, cinta toleransi, mana toleransinya kawan-kawan? Terus terjadi lagi kawan-kawan. Saya pikir udah berhenti dan saya juga pun tidak habis pikir kawan-kawan. Kok ini bisa terjadi di bulan puasa? Kok bisa terjadi ini di bulan suci gitu? Ya. Dan feeling saya kawan-kawan ya. Ini saya punya feeling saja. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka takut pemurtadan yang terjadi. Banyak orang yang kemudian masuk Kristen. Banyak orang yang meninggalkan agama Islam dan masuk ke Kristen. Ya, maka gagal sudah. Kalau selama ini tiap hari ada yang mu'alaf, pendeta-pendeta mu'alaf, pastor, suster mu'alaf, memeluk agama Islam, itu sebagai bukti bahwa agama Islam agama yang benar. Ya, kalau demikian, ngapain Anda takut dengan ibadah orang Kristen? Kalau demikian, kenapa kemudian kalian takut dengan gereja? Takut dengan penginjilan orang Kristen? Kenapa? Kalau memang banyak yang mu'alaf. Saya nggak habis pikir kan. Dan ini pula bulan suci bagi mereka loh kawan-kawan. Bulan suci. Justru terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ya. Baik teman-teman sekalian. Silakan tulis komentar saudara terkait tentang kasus ini. Dan sebarkan, share. Supaya memang presiden kita tahu ya. Dan terlebih tadi Bang Permadi Arya itu dia tag ini ya. Apa namanya itu gubernur ya. Deddy Mulyadi ya kawan-kawan ya. Orang yang cukup tegas dan toleransi juga ini. Ya, saudara sekalian, kita telah menyaksikan tanggapan yang luar biasa dari saudara kita TV Laskar Kristus ya, terkait kelompok Islam radikal yang melakukan pelarangan ibadah umat Katolik ya. Sebagai umat Kristen yang taat, kami hanya ingin menjalankan ibadah kami dengan tenang dan damai, saudara. Rumah ibadah kami bukanlah tempat keributan atau gangguan bagi siapapun ya. Kami percaya pada nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Ya. Jadi sangat menyedihkan ya ketika ada pihak-pihak tertentu ya yang mencoba menghalangi kami untuk melakukan hak beribadah kami yang dijamin oleh konstitusi. Ya. Aksi pelarangan ibadah di rumah yang telah dialihfungsikan menjadi gereja ini sangat melukai hati kami, saudara. Ya. Ini bukan hanya tentang sebuah bangunan, saudara, tetapi tentang kebebasan beragama, ya, tentang hak asasi manusia yang harus dihormati, itu loh. Jadi kami berharap agar kejadian ini tidak terulang kembali, ya. Oleh karena itu, kami dengan hormat menyerukan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Rakabuming, ya. Kami berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian serius, ya, terhadap kasus ini dan memastikan perlindungan bagi kelompok minoritas dalam menjalankan ibadah. Ya. Kebebasan beragama adalah pilar demokrasi yang harus kita jaga. Ya. Jadi mari saudara, kita sebarkan video ini sebanyak-banyaknya supaya kasus ini bisa cepat sampai ke telinga presiden. Ya.
didengar oleh presiden dan wakil presiden. Itu saja harapan dari saya. Dan mari kita doakan orang-orang ini supaya mereka bertobat sudah. Ya. Mereka bertobat dan mengenal Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus kita mengenal kasih. Ya. Di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan dengan jelas, saudara, ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, dengar baik-baik ayat ini. Camkan baik-baik ayat ini. Hanya di dalam Kristen, hanya di dalam Yesus Kristus. Kasih. Di agama lain mana ada contohnya seperti ini? Lihat saja. Ya. Jadi saudara, mari bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.